Di persimpangan takdir, pilihan yang menentukan segalanya. Rini kini benar-benar berada di persimpangan takdir. Tawaran menggiurkan dari keluarga Nadia, janji dan perhatian dari Tuan Khalid, serta tekanan dari Nyonya Leila membuatnya terjebak dalam dilema besar. Di tengah konflik ini, Rini harus membuat keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Halo sahabat pembaca setia. Terima kasih telah mengikuti kisah Rini hingga episode ketiga ini. Kisah penuh emosi dan konflik ini akan semakin mendalam, jadi pastikan Anda tetap bersama kami hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini. Yuk, kita mulai. Episode 3, Di Persimpangan Takdir. 1. Surat balasan dari kampung halaman. Beberapa minggu berlalu sejak Rini mengirim surat kepada ibunya di Indonesia. Ia merasa waktu berjalan lambat saat menunggu jawaban dari orang yang paling ia percayai. Hingga suatu pagi, agen lokal datang ke rumah keluarga Al-Fahad membawa surat balasan untuknya. Dengan tangan gemetar, Rini membuka surat itu. Tulisan tangan ibunya, meski sedikit bergetar, masih terasa penuh kasih sayang. Nak, apapun pilihanmu, ibu hanya ingin kamu bahagia. Jika pekerjaan di sana terlalu berat, tidak ada salahnya mencari tempat yang lebih baik. Tapi ingat, tetaplah berpegang pada kejujuran dan hati nuranimu. Air mata menetes di pipi Rini. Pesan sederhana itu membuat hatinya semakin bingung. Ia tahu ibunya hanya ingin yang terbaik untuknya, tapi kata-kata itu juga berarti tanggung jawab besar ada di tangannya sendiri. 2. Tekanan dari Nyonya Leila. Sementara itu, di rumah keluarga Al-Fahad, Nyonya Leila semakin menunjukkan sikap tidak bersahabat. Ia mulai memberikan tugas tambahan yang melelahkan, seperti membersihkan setiap sudut rumah tanpa alasan yang jelas. Aku ingin semuanya sempurna, jangan ada debu sedikit pun, ucapnya dengan nada tinggi. Rini mulai merasa tubuhnya lelah, tapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Ia tetap menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Namun, di setiap langkahnya, ia merasakan pandangan tajam Nyonya Leila yang seolah menilai setiap gerakannya. Di sisi lain, Tuan Khalid semakin sering memperhatikan kondisi Rini. Suatu malam, ia melihat Rini sedang mencuci piring dengan wajah lelah. Rini, jika kamu merasa terlalu berat, katakan saja. Aku akan bicara dengan Leila, ucapnya penuh perhatian. Namun, Rini hanya menggeleng. Tidak apa-apa, Tuan. Saya akan menyelesaikan semua ini. 3. Tawaran Nadia yang semakin menggiurkan. Nadia tidak menyerah untuk merekrut Rini. Ia kembali menghubungi gadis itu melalui seorang perantara di pasar. Kali ini, ia menawarkan sesuatu yang sulit ditolak. Gaji 2 kali lipat dari yang diterimanya sekarang dan libur mingguan yang dijamin. Rini, aku tahu kamu butuh ruang untuk dirimu sendiri. Di rumahku, kamu akan merasa lebih dihargai, kata Nadia dengan senyum hangat. Tawaran itu membuat Rini terdiam lama. Bayangan keluarganya di kampung, terutama adik-adiknya yang masih kecil, memenuhi pikirannya. Dengan gaji sebesar itu, ia bisa mengirim lebih banyak uang untuk mereka. Tapi, apakah itu berarti meninggalkan keluarga Al-Fahad adalah pilihan yang tepat? 4. Percakapan tegang antara Khalid dan Leila. Di rumah, konflik antara Tuan Khalid dan Nyonya Leila semakin memanas. Tuan Khalid tahu bahwa istrinya sengaja memperberat pekerjaan Rini karena rasa cemburu terhadap perhatian yang ia berikan kepada gadis itu. Leila, mengapa kamu terus bersikap seperti ini pada Rini? Dia tidak bersalah, tegur Tuan Khalid. Dia hanya seorang pekerja. Khalid, kenapa kamu begitu peduli padanya? Jangan-jangan, ucap Nyonya Leila dengan nada penuh kecurigaan. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Leila, aku hanya menghargai kerja kerasnya. Kamu harus lebih menghormatinya, jawab Khalid tegas. Rini mendengar percakapan itu dari balik pintu. Ia merasa menjadi penyebab keretakan hubungan suami istri tersebut, dan rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. 5. Rini meminta waktu untuk berpikir. Dengan semua tekanan yang datang dari berbagai arah, Rini merasa ia butuh waktu untuk berpikir jernih. Suatu malam, ia memberanikan diri berbicara dengan Tuan Khalid. Tuan, bolehkah saya meminta izin untuk libur sehari? Saya perlu waktu untuk diri saya sendiri, pintanya dengan suara pelan. Tuan Khalid awalnya terkejut, tetapi ia mengerti beban yang dirasakan Rini. Tentu saja, Rini. Pergilah,
Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan, jawabnya lembut. Keesokan harinya, Rini pergi ke taman kota untuk menenangkan pikirannya. Di sana, ia mencoba merenung dan menimbang keputusan yang harus ia ambil. Apakah ia akan menerima tawaran Nadia dan memulai hidup baru, atau tetap bertahan di keluarga Al-Fahad demi janji dan tanggung jawabnya? Dilema yang dihadapi Rini semakin rumit. Apa yang akan ia pilih? Apakah ia mampu menghadapi konsekuensi dari keputusan yang ia buat? Jangan lewatkan episode keempat, di mana keputusan besar akhirnya akan diambil. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan kelanjutan kisahnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.